Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita yang salah satunya adalah belajar pendidikan agama Islam. Kita akan melanjutkan pelajaran agama Islam. Namun sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Nah, untuk materi kita pada hari ini adalah pelajaran keempat. Materinya adalah ayo belajar tayamum. Kita insyaallah hari ini kita akan belajar tentang tayamum. Nah, silakan simak tentang tayamum. Tayamum menurut bahasa adalah al-qasdu, yang artinya menyengaja atau menuju. Tayamum menurut istilah adalah menyengaja mengusap wajah dan kedua tangan dengan debu yang bersih dan suci dengan cara-cara tertentu. Jadi caranya sudah diajarkan. Tayamum merupakan salah satu keringanan atau rukhsah untuk memudahkan melaksanakan ajaran agama Islam dalam segala kondisi dan situasi. Nah, jadi ketika kita akan melaksanakan ibadah, kita diberikan keringanan, yaitu salah satunya bersuci dengan cara tayamum. Tayamum dilakukan sebagai pengganti wudhu atau mandi wajib yang tadinya menggunakan air kemudian diganti dengan menggunakan tanah atau debu yang suci. Faktor-faktor diperbolehkannya tayamum. Jadi untuk bertayamum kita harus memenuhi syarat-syarat. Ya, yang pertama adalah tidak ada air. Nah, jika tidak ada air, misalkan seperti musim kemarau atau kita berada di daerah yang gersang, kita diperbolehkan untuk melakukan tayamum. Yang kedua adalah sedang sakit yang berbahaya. Jika terkena air, maka sakitnya akan bertambah parah. Contohnya apa? Misalkan salah satu anggota tubuh kita yang termasuk anggota wudhu mengalami misalkan luka bakar atau luka yang lain yang tidak memungkinkan terkena air, maka kita boleh melakukan tayamum. Yang ketiga adalah musafir atau orang yang dalam perjalanan dan sulit untuk mendapatkan air. Kemudian rukun tayamum. Rukun tayamum yang pertama adalah niat. Niat itu diucapkan di dalam hati ketika membasuh wajah. Adapun bacaan niat adalah sebagai berikut. Nawaitu tayammuma listibahatis sholati fardholillahi ta'ala. Sengaja aku bertayamum untuk melakukan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Nah, rukun tayamum berikutnya adalah mengusap seluruh bagian wajah dengan debu. Jadi wajah kita diusap dengan debu yang suci tentunya ya. Kemudian mengusap kedua tangan sampai dengan siku-siku. Jadi mengusapnya batasnya adalah siku-siku. Kemudian yang keempat adalah tertib. Tertib artinya adalah berurutan. Jadi mendahulukan bagian yang dahulu dan mengakhirkan bagian yang terakhir. Tidak boleh kita bertayamum, misalkan kita mengusap tangan seperti dulu, baru mengusap wajah. Jadi harus sesuai dengan urutannya.
Hal-hal yang membatalkan tayamum. Ada beberapa hal yang dapat membatalkan tayamum. Yang pertama adalah setiap hal-hal yang membatalkan wudhu tentunya juga dapat membatalkan tayamum. Seperti contoh, apabila kita buang angin, buang air kecil, ataupun buang air besar. Yang kedua, ada atau melihat air di luar waktu sholat. Jadi misalkan kita sudah bertayamum, nah ketika kita dalam perjalanan akan melaksanakan sholat, tiba-tiba di tengah perjalanan kita mendapati air, maka tayamumnya batal dan kita diharuskan untuk melaksanakan wudhu. Yang ketiga adalah murtad. Murtad artinya adalah keluar dari agama Islam, itu juga dapat membatalkan tayamum. Berikutnya adalah tata cara bertayamum. Ini yang pertama adalah berniat. Niat yang seperti kita sebutkan tadi, ya, untuk melakukan sholat fardu. Ya, sebelum sholat fardu, apabila tidak ada air, kita terlebih dahulu bertayamum. Kedua, meletakkan kedua telapak tangan pada debu. Kemudian yang ketiga adalah meniup kedua telapak tangan agar debu yang tidak terlalu tebal. Kemudian yang berikutnya adalah mengusap wajah dengan tangan yang berdebu. Jadi diawali dengan mengusap wajah, kemudian meletakkan kembali kedua telapak tangan pada debu, dilanjutkan mengusap kedua tangan sampai ke siku. Nah, ini kalau kita gambarkan, tata cara tayamum adalah seperti gambar ini. Yang pertama adalah meletakkan tangan di debu, kemudian membersihkan tangan dari debu-debu yang besar atau seperti pasir ataupun batu-batu kecil, kemudian baru ditiup perlahan. Lanjutkan mengusap wajah, kemudian mengambil lagi debu, kemudian memisahkan bagian-bagian debu, misalkan terdapat pasir ataupun batu-batu kecil, kemudian kita tiup perlahan. Dilanjutkan mengusap tangan, dimulai dengan tangan kanan. Bagian yang diusap pertama adalah bagian punggung tangan, kemudian bagian dalam tangan. Itulah tata cara bertayamum, ya. Itulah secara ringkasnya tayamum adalah seperti yang telah kita sebutkan tadi. Alhamdulillah, belajar tayamum pada hari ini kita sudah mempelajari pengertiannya, hal-hal yang diperbolehkan melaksanakan tayamum, rukun tayamum, hal-hal yang membatalkan tayamum. Kiranya cukup jelas penjelasan ini. Nah, untuk mengasah kemampuan anak-anak, nanti silahkan anak-anak praktekkan tata cara bertayamum yang benar dengan bimbingan orang tuamu atau saudaramu, dengan memperhatikan gambar yang telah kita saksikan bersama tadi. Kemudian untuk lebih memahami pengetahuan tentang tayamum, anak-anak bisa mengerjakan latihan seperti ini, ya. Ada beberapa soal anak-anak bisa kerjakan, ya, agar pengetahuan tentang tayamum lebih mendalam lagi. Yang pertama adalah tuliskan pengertian tayamum, bagaimanakah bunyi lafaz niat tayamum, tuliskan urutan cara melakukan tayamum yang benar, tuliskan hal-hal yang dapat membatalkan tayamum, kemudian apakah yang dimaksud tertib dalam rukun tayamum. Nah, itulah materi kita untuk hari ini. Nah, pembelajaran untuk materi tayamum Bapak kira kita cukupkan sampai di sini, dan marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan marilah kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.